Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari peserta Latsar Angkatan 32 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tema prioritas nasional ke-15 terkait reformasi dan birokrasi, terutama di lingkungan kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Adia Irsandi Nugraha, dan saya sendiri Ahmad Rido. Yang ketiga Ahmad Syed Makdum. Yang keempat Anissa Rahma. Dan yang terakhir ada Chandra. Reformasi birokrasi merupakan upaya menyeluruh untuk memperbaiki kinerja dan integritas aparatur pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akar kebutuhan reformasi birokrasi bermula dari berbagai tantangan klasik yang dihadapi pemerintahan, lambannya proses administrasi dan pelayanan, korupsi, kolusi, nepotisme, serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang tumpang tindih. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masyarakat kerap mengeluh tentang sulitnya mengurus dokumen, lamanya waktu pelayanan, dan permintaan biaya tidak resmi yang mendorong ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Berbagai studi internasional seperti laporan Transparansi Internasional dan World Bank menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak terkelola dengan baik akan menghambat investasi, inovasi, pelayanan dasar, sehingga memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya, yang mana di sini saya akan menyampaikan dari fokus tema. Yang pertama, transformasi digitalisasi pemerintahan, mengalihkan pelayanan manual ke sistem berbasis digital e-government untuk meminimalisir pungli dan meningkatkan transparansi. Berikutnya yang kedua, kualitas pelayanan publik, yang mana membawa standar baru pada pelayanan publik agar lebih gesit, mudah diakses, dan benar-benar berpusat pada kepentingan warga masyarakat secara luas. Berikutnya ada peningkatan kualitas SDM atau ASN unggul, yang mana ini membangun profesionalisme aparatur sipil negara melalui sistem meritokratis, peningkatan kompetensi, dan budaya kerja yang berorientasi melayani kepada masyarakat luas. Berikutnya ada pengawasan internal, yang mana penguatan sistem pengawasan internal dan pengendalian dari gratifikasi atau korupsi di lingkungan pemerintahan. Berikutnya ada identifikasi masalah, yang mana kelompok kami membahas 4 masalah. Yang pertama, pelayanan belum sepenuhnya ramah dan fokus pada kemudahan urusan warga yang mendapatkan pelayanan publik. Berikutnya yang kedua, alur pelayanan dirasa masih kaku, lambat, dan sulit diakses oleh masyarakat secara luas. Yang ketiga, penyampaian informasi yang kurang merata kepada masyarakat luas. Yang keempat, kebersihan toilet pemohon yang kurang terjaga di kantor tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon izin, kali ini saya akan memaparkan hasil penentuan prioritas masalah reformasi birokrasi menggunakan metode OSG. Di sini terdapat 4 isu kontemporer atau masalah reformasi birokrasi, yaitu satu, pelayanan belum sepenuhnya ramah dan fokus pada kemudahan urusan warga. Yang kedua, alur pelayanan dirasa masih kaku, lambat, dan sulit diakses oleh masyarakat luas. Yang ketiga, penyampaian informasi yang kurang merata kepada masyarakat. Keempat, kebersihan toilet pemohon yang kurang terjaga. Di sini, yang menjadi core isu atau prioritas utama kita, yaitu menyampaikan informasi yang kurang merata kepada masyarakat dengan skor tertinggi 13. Artinya, ini adalah masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. Karena jika informasi tidak sampai dengan jelas ke masyarakat, maka alur pelayanan kita otomatis akan dinilai sulit dan membingungkan.
Selanjutnya, setelah menetapkan masalah utamanya, yaitu penyampaian informasi yang kurang merata pada masyarakat, sekarang saya akan memaparkan apa saja akar penyebabnya melalui 4 faktor berikut. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kurang adaptifnya pegawai, dikarenakan masih terbiasa dengan cara kerja yang lama sehingga lambat beralih ke sistem digital. Lalu, keterbatasan jumlah petugas. Jumlah petugas di loket pelayanan tidak sebanding dengan tingginya volume pemohon harian. Lalu yang kedua ada sarana informasi, petunjuk alur minim. Papan alur pelayanan di lokasi kantor kurang jelas atau membingungkan bagi orang awam. Lalu yang kedua, panduan online kurang detail, website atau media sosial kantor tidak menyediakan panduan langkah demi langkah yang mudah dipahami. Yang ketiga ada sistem sering down, aplikasi atau server antrian dan penginputan data sering mengalami gangguan teknis. Lalu ada sistem belum terintegrasi, aplikasi online dan verifikasi manual di kantor belum sinkron 100%, sehingga pemohon harus tetap membawa banyak berkas fisik. Dan yang terakhir, yaitu faktor geografis, lokasi geografis pemohon. Jarak tempat tinggal sebagian masyarakat sangat jauh dari kantor imigrasi untuk sedang melakukan verifikasi fisik. Dan yang terakhir, ruang tunggu. Desain ruang tunggu yang tidak efisien membuat suasana terkesan penuh dan memperkuat kesan pelayanan yang lambat. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan presentasi dari teman saya. Permasalahan pertama yaitu pelayanan yang belum sepenuhnya ramah dan belum fokus pada kemudahan urusan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Alternatif penyelesaian yang dilakukan yaitu yang pertama, membuat standar pelayanan berbasis service excellence. Yang kedua, memberikan pelatihan sikap ramah kepada petugas. Yang ketiga, menerapkan budaya 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Yang terakhir, menyediakan kotak evaluasi digital bagi masyarakat. Tahapan penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui pembinaan petugas dan pengawasan pelayanan di loket. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya pelayanan yang ramah, sopan, cepat, serta membuat masyarakat merasa dihargai dan nyaman saat menerima layanan. Pihak yang berperan dalam pelaksanaan ini adalah kepala kantor, urusan kepegawaian, serta petugas loket atau frontliner. Permasalahan berikutnya adalah alur pelayanan yang masih dirasa kaku, lambat, dan sulit diakses oleh masyarakat luas. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, penyederhanaan alur birokrasi. Yang kedua, penguatan sistem online dan jemput bola. Yang ketiga, pemotongan tahapan verifikasi yang berbelit. Yang terakhir, pelaksanaan pelayanan keliling ke daerah yang jauh. Hasil yang diharapkan adalah pelayanan menjadi lebih cepat, ringkas, mudah diakses, dan mampu mengurangi penumpukan antrian fisik. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seksi pelayanan dan seksi tikim. Yang ketiga yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat yang masih kurang merata. Alternatif penyelesaiannya yaitu pembuatan media informasi yang jelas dan mudah dipahami di berbagai saluran. Untuk tahapan penyelesaiannya yaitu membuat infografis alur, syarat, dan biaya yang ringkas. Yang kedua, menyebarkan informasi secara rutin lewat media sosial, website, dan brosur. Dengan langkah tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami prosedur layanan sebelum datang ke kantor sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau kekurangan berkas. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah seksi tikim. Yang terakhir yaitu kebersihan toilet pemohon yang kurang terjaga. Penyelesaian yang dilakukan meliputi pembuatan jadwal pembersihan berkala dan perbaikan fasilitas. Yang kedua, membuat lembar kontrol kebersihan per jam. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kebersihan yang cukup, yaitu sabun, tisu, pengharum. Dan yang terakhir, memasang
masker, imbauan menjaga kebersihan untuk pemohon. Hasil yang diharapkan adalah toilet menjadi lebih bersih, nyaman digunakan, dan meningkatkan citra positif kantor di mata masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan urusan umum dan petugas kebersihan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari presentasi kami adalah reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja, integritas, dan efisiensi aparatur pemerintah guna mengatasi berbagai tantangan klasik yang ada di negara, seperti lambatnya administrasi, korupsi, kolusi, nepotisme, serta pungutan liar yang selama ini menghambat investasi, inovasi, dan memicu ketidakpercayaan publik, serta koordinasi antar lembaga yang tumpang tindih. Jika tidak segera dibenahi, birokrasi yang buruk ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga berdampak fatal pada skala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kecil 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.